Selamat datang di cerita hari ini. Di sini, kita akan menyelami serunya dunia manhwa, menghadirkan cerita-cerita penuh aksi, drama, dan petualangan langsung dari halaman komik favorit kamu. Siapkan dirimu, karena setiap cerita punya kejutan yang gak boleh kamu lewatkan. Yuk, mulai sekarang. Elric terus berusaha keras untuk mengalahkan Ice Mountain King, meskipun berkali-kali ia kalah dan mati dengan cara yang berbeda-beda. Setiap kematian menjadi pelajaran baru baginya, dan lambat laun, wajah Ice Mountain King mulai terlihat lebih jelas. Otto, yang menyaksikan kegigihan Elric, memujinya, mengatakan bahwa jika manusia biasa sudah pasti menyerah. Namun Elric tetap tersenyum, menunjukkan pendirian yang kuat dan hasrat tak kenal lelah untuk menjadi lebih kuat. Pertarungan antara Elric dan Ice Mountain King terus berlanjut, dan Elric mulai mampu menandingi kemampuan Sang Raja Es, meskipun belum bisa melampauinya. Pada satu titik, Elric mengaktifkan kekuatan segelnya, yang membawanya melihat masa lalu Ice Mountain King. Ia melihat perjalanan Sang Raja dimulai sejak kelahirannya, bagaimana ia mempersatukan seluruh pegunungan, memulihkan kejayaan bangsa Yeti yang merupakan bagian dari para demon, dan hampir mencapai pengakuan dari Mephisto. Namun, segalanya berubah ketika Ice Mountain King bertemu dengan leluhur keluarga Malfinger, yang menggagalkan rencananya. Dari sinilah tampaknya hubungan permusuhan antara keluarga Malfinger dan para Yeti berakar. Kita kemudian dibawa ke masa lalu Ice Mountain King, saat ia hampir mencapai tujuannya untuk mengembalikan kejayaan bangsa Yeti dan memperoleh pengakuan dari Mephisto. Namun, keluarga Malfinger, dengan kekuatan dan taktik mereka, menghalangi jalannya. Pertempuran besar terjadi, yang berujung pada kekalahan Ice Mountain King dan memaksa para Yeti mundur kembali ke Pegunungan Es. Setelah kekalahan itu, Otto Malfinger menetap di Pegunungan Es untuk terus mengawasi Ice Mountain King. Dari pertarungan yang tak terhitung jumlahnya antara Otto dan Sang Raja Es, keduanya perlahan mulai membangun pemahaman yang lebih dalam satu sama lain. Meskipun mereka adalah musuh, sebuah ikatan terbentuk di antara mereka. Sayangnya, ambisi Ice Mountain King untuk kekuatan lebih besar mengubahnya menjadi monster yang tak bisa dikendalikan. Otto terpaksa mengakhiri hidupnya demi menghentikan ancaman tersebut. Kembali ke Elric, yang kini telah mengetahui kisah masa lalu Ice Mountain King, ia merasakan tekad yang sama kuatnya dalam dirinya. Terinspirasi oleh kegigihan Raja Es, Elric memutuskan untuk mengerahkan semua kekuatan yang ia miliki. Dengan semangat yang menyala, ia maju menyerang sekali lagi, bertekad untuk menuntaskan pertarungan ini dengan segala daya yang ia miliki. Dalam pertarungan kali ini, Elric merasakan sesuatu yang berbeda. Ia kembali menemukan jati dirinya, di mana pertarungan ini bukan sekadar pertaruhan nyawa, tetapi juga sebuah pengalaman yang menyenangkan. Elric mampu merasakan kebahagiaan yang dialami Ice Mountain King saat bersama Otto. Meski keduanya telah mencapai batas kemampuan mereka, hasil pertarungan akan ditentukan oleh serangan terakhir. Akhirnya, Elric berhasil memenangkan pertarungan itu. Ice Mountain King tersenyum padanya dan mengucapkan terima kasih. Dengan kemenangan ini, ujian pertama Elric pun berakhir, dan ia memperoleh segel baru milik Ice Mountain King sebagai tanda keberhasilannya. Kita kembali ke tempat Otto, yang memberikan selamat kepada Elric atas keberhasilannya menyelesaikan ujian pertama dalam waktu hanya 1 bulan. Otto terkejut, karena biasanya bahkan seseorang dengan bakat luar biasa membutuhkan waktu 1 hingga 3 tahun untuk menyelesaikan ujian tersebut. Namun, Elric dengan santai menjelaskan bahwa sebenarnya dia membutuhkan 2 bulan, karena 1 bulan lainnya dihabiskan untuk mempelajari sihir. Setelah menyelesaikan ujiannya, Elric berencana untuk meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi, dia bertanya lagi kepada Otto cara meninggalkan lokasi tersebut. Alih-alih memberikan jawaban langsung, Otto tiba-tiba menyerang Elric, dan serangannya berhasil membuat Elric terpental kembali ke rumah milik Otto di bawah tebing. Setelah Elric terbangun, Mephisto datang dan menanyakan bagaimana hasil ujiannya. Elric menjawab bahwa dia berhasil, dan mengucapkan terima kasih kepada Mephisto atas informasi yang telah diberikan. Namun, dalam hati, Mephisto menganggap Elric sebagai seorang jenius sekaligus monster. Dengan hanya sedikit informasi, Elric mampu memanfaatkannya sepenuhnya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Kemudian, Elric bertanya kepada Mephisto bagaimana dia bisa mengenal Ice Mountain King. Kita lalu dibawa ke masa lalu Mephisto, di mana ia terlihat bosan dan mendengar kabar tentang sekelompok orang yang menyebut diri mereka sebagai demon di Pegunungan Es. Mephisto memutuskan untuk menemui mereka, tetapi setelah melihat kekuatan mereka secara langsung, ia meninggalkan mereka karena mereka masih terlalu lemah untuk dianggap sebagai demon. Namun, Mephisto mengakui bahwa ambisi mereka cukup besar. Kembali ke masa lalu Otto,
kita diperlihatkan kejadian sebelum ia melahap Ice Mountain King. Di tempat itu, terlihat para Yeti seolah-olah habis dibantai oleh seseorang, entah Otto atau Ice Mountain King. Ice Mountain King yang mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri, dalam keadaan kerasukan, meminta Otto untuk menghabisinya. Kembali ke masa kini, Otto berharap bisa bertemu dengan Ice Mountain King lagi di kehidupan selanjutnya. Kembali ke Elric, ia menunjukkan sebuah telur es kepada Mephisto, yang merupakan pemberian dari Otto. Otto meminta Elric untuk membawa telur tersebut ke sebuah tempat bernama God of Camellia sebagai bagian dari tugasnya. Elric kemudian bertanya kepada Otto berapa lama waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas ini. Otto menjawab bahwa tugas tersebut harus diselesaikan sampai Elric mencapai level progenitor. Mephisto kemudian menjelaskan bahwa Otto bermaksud untuk menciptakan musim dingin yang bahkan bisa menghantui dirinya, Sang Demon King. Lalu, kita diberi pemahaman lebih lanjut bahwa dahulu ada 4 retainer yang membantu progenitor dalam mendirikan pondasi Melvingar, yakni Spring, musim semi, Summer, musim panas, Autumn, musim gugur, dan Winter, musim dingin. Mereka dikenal sebagai The Four Seasons, dan Otto adalah perwujudan dari Winter. Otto sekarang ingin Elric menjadi kuat dengan memberikan tugas-tugas untuk membuatnya mencapai level progenitor. Telur yang Elric bawa adalah inti dari musim dingin yang hanya terbentuk di bagian terdalam gunung es salju abadi. Bunga camelia yang mekar saat musim dingin dianggap cocok untuk disatukan dengan telur tersebut, dan Mephisto menjelaskan bahwa bunga camelia mungkin bisa ditemukan di Temple of Flowers. Sikap Mephisto yang memberikan informasi ini secara cuma-cuma membuat Elric merasa ada sesuatu yang janggal. Elric kemudian menyadari bahwa Mephisto sudah memiliki bentuk spirit, meskipun belum sepenuhnya terbentuk. Mephisto juga mengetahui bahwa Elric sudah menyadari hal ini. Transformasi Mephisto ini terjadi karena tugas yang Elric selesaikan secara tidak langsung telah mengembalikan energi demonik milik Mephisto. Namun, bukannya takut, Elric hanya tersenyum. Setelah mereka keluar dari tempat tersebut, Elric dikejutkan dengan pemandangan para Yeti yang telah dibantai habis oleh seseorang yang tidak diketahui. Awalnya, Elric tidak peduli. Namun, setelah ia melihat bahwa anak kecil yang memandunya pada bagian sebelumnya juga terkena dampak serangan tersebut, rasa jengkelnya mulai muncul. Beralih ke tempat lain, terlihat seorang pengawal dari seorang wanita bangsawan yang sebelumnya sudah kita lihat, sedang melarikan diri dari kejaran seorang asasin. Asasin tersebut juga adalah orang yang membunuh para Yeti di Gunung Es. Wanita bangsawan tersebut sedang dalam misi pencarian sebuah item yang masih belum diketahui apa item tersebut. Kemudian, latar belakang keluarga wanita tersebut dijelaskan. Dia berasal dari keluarga Great Lion, atau keluarga Blue Lion. Dalam keluarga itu, terdapat seorang anak perempuan yang tidak bisa mengayunkan pedang dengan benar, dan wanita tersebut bernama Isabella. Suatu hari, ayah Isabella mendatangi dirinya dan meminta maaf karena di usia yang masih muda, Isabella harus memikul tanggung jawab besar sebagai pewaris tahta keluarga Blue Lion. Ayahnya berusaha menguatkan Isabella dengan mengatakan bahwa dia masih kuat untuk tetap menjadi kepala keluarga. Namun, suatu hari ayahnya jatuh sakit akibat penyakit jeblok KG. Di mana-mananya, energi sihirnya menjadi kacau dan kusut karena penggunaan aura yang ceroboh. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan penyakit itu adalah dengan menggunakan magic tools. Inilah alasan mengapa Isabella berpetualang untuk mencari alat tersebut. Sayangnya, setelah mengorbankan banyak waktu, Isabella belum juga berhasil menemukannya. Sampai pada satu titik, Isabella mendengar percakapan seseorang di bar mengenai makam dari Raja Yeti, yang kita kenal sebagai Ice Mountain King. Setelah melakukan pencarian yang melelahkan, Isabella akhirnya berhasil menemukan lokasi makam tersebut. Namun, masalah muncul ketika informasi ini sampai ke telinga pamannya, yang juga ingin menjadi kepala keluarga Blue Lion. Paman Isabella pun mengirim para asasin untuk membunuhnya, agar Isabella sebagai pewaris keluarga bisa mati. Kembali ke Isabella, terlihat ia sedang bersembunyi dari para asasin. Pengawalnya mengorbankan diri demi keselamatannya, tapi karena merasa kasihan dengan pengorbanan mereka, Isabella berniat menyerahkan dirinya. Saat asasin akan membunuhnya, Elric tiba-tiba datang dan menghentikan penyerangan dengan mengubah wujudnya lagi. Karena Elric sudah terlibat langsung dalam masalah tersebut, para asasin pun tidak lagi ragu dan segera maju berniat membunuhnya. Namun, membunuh Elric tentu tidak semudah itu. Dengan sihirnya, ia berhasil membunuh beberapa asasin di awal pertarungan. Melihat kemampuan sihir luar biasa yang ditunjukkan Elric, baik pihak Isabella maupun para asasin bertanya-tanya siapa sebenarnya orang yang berdiri di hadapan mereka. Setelah semua asasin terbunuh,
pemimpin mereka akhirnya maju untuk menghadapi Elric. Pada awal pertarungan, Elric sedikit kesulitan menghadapi kecepatan pemimpin asasin itu. Namun, sayangnya bagi lawannya, Elric masih mampu membunuhnya dengan mudah. Setelah menyelamatkan Isabella dan beberapa pengawalnya, Isabella berlutut dan berterima kasih kepada Elric. Tanpa basa-basi, ia langsung memberikan sebuah koin emas dan memintanya untuk menjadi pengawalnya menuju ibu kota kerajaan. Kita kemudian dijelaskan lebih lanjut tentang Isabella, yang dijuluki bunga yang tidak memiliki bau. Meskipun kecantikannya membuat putra mahkota tertarik dan ingin menikahinya, ia diabaikan karena dianggap tidak memiliki bakat. Elric pun berpikir apakah ia harus menerima permintaan tersebut atau tidak. Namun, setelah mempertimbangkan ide untuk memanfaatkan kesempatan ini dan membuat keluarga Blue Lion berhutang budi padanya, serta kemungkinan untuk menyatukan keluarga Malfinger dengan Blue Lion guna membangun kembali kejayaan keluarga Malfinger, Elric akhirnya setuju. Di dalam kereta, Elric berbicara dengan Mephisto melalui telepati, membahas langkah-langkah strategis yang akan diambil. Sementara itu, di tempat lain, Paman Isabella mendapat kabar bahwa para asasin yang dikirim untuk membunuh Isabella telah mati, membuatnya marah dan membunuh pembawa pesan tersebut. Ia kemudian memerintahkan seseorang bernama Hilton untuk membunuh Isabella, memberikan Hilton kesempatan terakhir untuk menyelesaikan tugas ini. Setelah 2 hari perjalanan, kita berpindah ke kota Lachante, tempat Elric tinggal. Di pintu masuk kota, terlihat para asasin yang diperintahkan oleh Paman Isabella sedang memeriksa setiap orang yang masuk, karena mereka tahu bahwa untuk menuju ibu kota kerajaan, Isabella dan rombongannya harus melewati Lachante. Namun, berkat sihir Elric, mereka berhasil lolos dari pemeriksaan tanpa terdeteksi. Setelah berhasil masuk ke kota, Isabella dan pengawalnya mencari penginapan, sementara Elric pamit untuk pergi sebentar karena ia memiliki urusan yang ingin diselesaikan. Elric pergi membeli koran untuk mencari informasi mengenai kejadian-kejadian penting selama 1 bulan terakhir. Dalam perjalanan, Mephisto bertanya kepada Elric mengapa ia merasakan adanya aura yang mirip dengan para kesatria ketika melihat sekelompok anak-anak yang sedang bermain. Elric menjelaskan bahwa yang Mephisto rasakan adalah aura chain, sebuah bentuk mana yang pada awalnya merupakan berkah yang diberikan kepada para mage. Seiring berjalannya waktu, para seniman bela diri mengembangkan metode untuk memasukkan mana ke dalam tubuh mereka, memungkinkan mereka untuk menggunakan mana dalam seni bela diri. Seperti halnya para mage, para seniman bela diri juga memiliki peringkat. Elric menyebut seorang seniman bela diri yang ia ketahui, yaitu Golden Lion, yang mampu mencapai peringkat ke-6, suatu prestasi yang luar biasa karena biasanya seniman bela diri hanya mampu mencapai peringkat ke-5. Mendengar hal ini, Mephisto menjadi sangat tertarik untuk bertemu dengan orang tersebut. Di tempat lain, di ruangan kepala dekan, seseorang melaporkan bahwa mereka belum mendapatkan kabar mengenai keberadaan Elric karena ia dijaga dengan sangat ketat. Tak seorang pun berhasil melihat atau mengaksesnya. Di tempat lain lagi, terlihat Sean yang sudah mulai depresi karena terus ditekan oleh kepala dekan untuk menyerahkan hak penggalian kepadanya. Meskipun begitu, Sean tetap bertahan demi Elric. Kembali ke Elric, saat ia sedang membaca koran yang baru saja dibelinya, tiba-tiba terdengar sebuah ledakan keras tak jauh dari tempatnya berada, membuat Elric terkejut dan langsung bersiaga. Kita berpindah ke Isabella dan para pengawalnya yang sedang membahas Elric. Meskipun pengawalnya masih meragukan niat Elric, mengira dia mungkin mata-mata yang dikirim oleh pamannya, Isabella tetap percaya pada keputusan yang diambilnya. Ia yakin bahwa Elric adalah orang baik, berdasarkan wajahnya, cara berpikirnya, dan bagaimana dia menerima tawaran mereka tanpa menunjukkan niat buruk. Di tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba terdengar sebuah ledakan. Ledakan ini ternyata disebabkan oleh 2 pemimpin kelompok Blue Wolf, Simonan dan Beskov, yang juga merupakan para asasin yang dikirim untuk memburu Isabella. Blue Wolf adalah kelompok asasin yang dipimpin oleh Paman Isabella, dan tujuan mereka meledakkan beberapa tempat di kota adalah untuk memancing Isabella keluar. Mereka tahu betul bahwa Isabella memiliki sifat yang tidak tahan melihat orang lain menderita, sehingga ia pasti akan turun tangan. Benar saja, Isabella merasa tidak tega melihat banyaknya korban yang jatuh akibat ledakan. Ketika sebuah bola api hampir mengenai dirinya, Elric muncul tepat waktu, menahan serangan itu, sekaligus memadamkan api yang membakar rumah-rumah warga. Melihat begitu banyak korban tak berdosa di tempat ledakan, kemarahan Elric memuncak. Ia maju untuk mencari para pelakunya. Mephisto, yang melihat keadaan ini, berkomentar bahwa kemarahan keluarga Malfinger biasanya tersembunyi, namun sekali tersulut, tidak mudah untuk dipadamkan. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat dikenalnya. Dari atas menara, Elric melihat banyak sekali pasukan dari Blue Wolf berkumpul di kota.
Mephisto bertanya pada Elric apakah dia yakin bisa mengalahkan begitu banyak pasukan. Elric dengan tenang menjawab, "Ya, ada pepatah di keluarga kami. Mereka yang memiliki kekuatan memiliki hak untuk melaksanakan kewajiban mereka. Oleh karena itu, para Melfinger selalu menjadi ujung tombak di setiap pertempuran."